بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan hasil praktik kerja magang saya dengan judul Analisis Usaha pada UMKM Otak-Otak Bandeng Bureza, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang saya melaksanakan praktik kerja magang di usaha Otak-Otak Bandeng Bureza yaitu mengingat kondisi Kabupaten Lamongan yang memiliki potensi perikanan cukup besar dengan sumber daya kelautan dan perikanan sangat beragam. Potensi perikanan yang besar menjadikan tidak hanya jumlah penangkapan ikan di laut yang tinggi, tetapi jumlah panen perikanan budidaya juga tergolong tinggi. Banyaknya hasil panen perikanan budidaya mendorong masyarakat untuk menciptakan produk dengan bahan baku utama ikan agar memiliki nilai jual lebih tinggi. Salah satu olahan ikan yang terkenal sebagai makanan khas daerah yaitu otak-otak bandeng yang berasal dari Sumatera Selatan. Guna melestarikan makanan khas daerah, maka masyarakat seluruh Indonesia banyak yang menjual otak-otak bandeng. Usaha otak-otak bandeng mendapatkan respon positif oleh masyarakat karena memiliki rasa khas yang dihasilkan dari gurihnya daging ikan bandeng dicampur dengan rempah-rempah tradisional. Perkembangan usaha otak-otak bandeng semakin hari semakin meningkat permintaannya, sehingga usaha tersebut memiliki peran penting dalam sistem agribisnis Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait permintaan terhadap ikan bandeng. Tujuan dari kegiatan praktik kerja magang ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari aspek manajemen, teknis, kelembagaan, hukum, pemasaran, finansial, lingkungan, sosial ekonomi, serta faktor pendukung dan penghambat. Sedangkan kegunaan praktik kerja magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, lembaga akademis, pemilik usaha, serta masyarakat. Selanjutnya, metode praktik kerja magang. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan praktik kerja magang yaitu partisipasi aktif, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan langsung dari sumber asli serta data sekunder yang didapatkan dari sumber yang sudah ada. Data yang sudah dikumpulkan lalu dianalisis menggunakan analisis data kualitatif pada aspek manajemen, teknis, kelembagaan, hukum, pemasaran, lingkungan, sosial ekonomi, serta faktor pendukung dan penghambat, dan analisis data kuantitatif pada aspek finansial. Selanjutnya, keadaan umum lokasi praktik kerja magang. Praktik kerja magang telah dilaksanakan di UMKM Otak-Otak Bandeng Bureza Lamongan yang beralamat di Jalan Lamongrejo, Gang Buntu nomor 6, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur selama 31 hari orang kerja yaitu mulai tanggal 16 Juli 2020 hingga 26 Agustus 2020. Letak geografis dan topologi. Kabupaten Lamongan memiliki luas kurang lebih 1.812,80 km persegi. Secara geografis terletak di antara 6 derajat 51-54 sampai 112 derajat 33-12 bujur timur. Kondisi topografi Kabupaten Lamongan yaitu memiliki luas 50,17% dengan ketinggian 0 sampai 25 meter, luas 45,68% dengan ketinggian 25 sampai 100 meter, dan luas 4,15% dengan ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan air laut. Batas-batas wilayah Kabupaten Lamongan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. UMKM Otak-Otak Bandeng Bureza terletak di Kelurahan Jetis yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan. Secara geografis, Kelurahan Jetis memiliki luas wilayah sebesar 0,89 km persegi. Curah hujan di Kelurahan Jetis sebesar 2.000 mm per tahun dengan suhu rata-rata sebesar 34 derajat Celcius. Jumlah penduduknya sebesar 3.076 jiwa dengan laki-laki sebanyak 1.528 jiwa dan perempuan sebanyak 1.548 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 704 kepala keluarga. Batas-batas wilayah Kelurahan Jetis yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sidokumpul, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Telogo Anyar, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tikung, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tumenggungan.
Sejarah berdirinya usaha. UMKM Otak-Otak Bandeng Bu Reza Lamongan berdiri sejak tahun 1997 oleh Ibu Hijriati yang awalnya berprofesi sebagai penjual kue di salah satu stan Pasar Baru Lamongan. Demi menambah penghasilannya, beliau mencoba membuat bisnis baru yaitu Otak-Otak Bandeng. Awalnya beliau mempromosikan Otak-Otak Bandeng hanya melalui mulut ke mulut dari beliau kepada pembeli kue. Permintaan Otak-Otak Bandeng ternyata lebih tinggi dibandingkan jajanan yang dijual Ibu Hijriati sehingga mendorong beliau untuk fokus mengembangkan usaha Otak-Otak Bandeng saja dan tidak lagi berjualan kue. Seiring berjalannya waktu, Ibu Hijriati membuka toko Otak-Otak Bandeng di rumahnya dan mulai mengurus izin usaha. Permintaan Otak-Otak Bandeng yang terus naik menjadikan Ibu Hijriati mengangkat karyawan pertamanya yaitu Ibu Marmi pada tahun 1998 untuk membantu beliau dalam kegiatan produksi. Tahun 2011, UMKM Otak-Otak Bandeng dalam pengembangan dan pengelolaannya dialihkan tangan kepada Ibu Kori selaku anak dari pemilik usaha dan Pak Bambang selaku menantu pemilik usaha. Untuk kelancaran proses produksi, pemilik usaha mengangkat karyawan kedua yaitu Ibu Suti, di mana kedua karyawan tersebut masih bekerja hingga sekarang. Ibu Kori dan Pak Bambang yang melek akan teknologi menjadikan usaha Otak-Otak Bandeng semakin luas pemasarannya, sehingga usaha terus berkembang hingga saat ini. Visi dari UMKM Otak-Otak Bandeng Bu Reza yaitu mengembangkan usaha di bidang nasional dan internasional, sedangkan misinya yaitu penambahan sistem teknologi dan pengetahuan dalam usaha, menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan bergizi baik, aman konsumsi dan inovasi teknologi tepat guna, serta menjadikan makanan khas Indonesia lebih modern dan berdaya saing global. Berikut merupakan layout tempat usaha di mana toko UMKM Otak-Otak Bandeng Bu Reza berada satu lokasi dengan rumah pemilik usaha. Selanjutnya, hasil praktek kerja magang. Berdasarkan hasil praktek kerja magang pada aspek manajemen, UMKM Otak-Otak Bandeng Bu Reza sudah melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dilakukan oleh Ibu Kori selaku manajer umum yang memegang kendali UMKM saat ini dengan selalu berkoordinasi bersama Ibu Hijriati selaku pemilik usaha. Perencanaan meliputi kualitas bahan baku yang digunakan, banyaknya jumlah produksi Otak-Otak Bandeng, perencanaan pemasaran yang luas hingga keluar kota, penambahan tenaga kerja jika permintaan terus naik, dan berdasarkan perhitungan finansial, nilai BEP unit yang awalnya 2.266 pieces per tahun menjadi 3.000 pieces per tahun, dan BEP sales yang awalnya 101.978 sekian menjadi 135.011.000 sekian. Pengorganisasian pada UMKM Otak-Otak Bandeng Bu Reza Lamongan, posisi teratas terdapat Ibu Hijriati selaku pemilik usaha yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya usaha serta pengambil keputusan tertinggi. Selanjutnya ada Ibu Kori selaku manajer umum yang saat ini bertanggung jawab penuh juga terhadap usaha karena pengelolaan sudah berpindah tangan dari pemilik usaha ke Ibu Kori. Manajer pemasaran dipegang oleh Pak Bambang selaku suami Ibu Kori yang bertanggung jawab dalam mempromosikan produk menjalin kerjasama dengan pihak lain. UMKM Otak-Otak Bandeng memiliki dua karyawan yaitu Ibu Marmi dan Ibu Suti. Tugas karyawan yaitu berbelanja bahan baku dan bertanggung jawab dalam proses produksi. Pergerakan pada UMKM Otak-Otak Bandeng Bu Reza Lamongan adalah dengan melaksanakan masing-masing tugas yang telah ditetapkan. Komunikasi yang baik antar tenaga kerja dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berdampak buruk pada usaha. Pemberian motivasi kerja juga dilakukan dengan cara memberikan nasihat dan semangat kerja yang tinggi kepada karyawan. Pemilik usaha juga memberikan bonus upah kepada karyawan apabila produksi Otak-Otak Bandeng melampaui target yang telah ditentukan, di mana biasanya terjadi ketika hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Pengawasan pada UMKM Otak-Otak Bandeng Bu Reza dilakukan langsung oleh Ibu Hijriati selaku pemilik usaha dan dibantu oleh Bu Kori selaku manajer utama. Pengawasan dilakukan mulai dari pengadaan bahan baku seperti selalu mengecek kualitas bahan baku yang dibeli hingga seluruh kegiatan proses produksi. Yang kedua ada aspek teknis, yang terdiri dari sarana, prasarana, dan proses produksi. Sarana produksi terdiri dari toko UMKM Otak-Otak Bandeng Bu Reza sebagai sarana penjualan produk dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi seperti sodet kayu, kompor, oven, wajan, dan lain-lain. Sedangkan prasarana yang digunakan untuk menunjang sarana produksi yaitu listrik. UMKM Otak-Otak Bandeng Bu Reza menggunakan listrik yang berasal dari PLN dengan tegangan sebesar 900 watt. Listrik digunakan untuk penerangan dan alat produksi seperti mesin penghalus daging dan freezer box. Yang kedua ada sumber air. Air yang digunakan berasal dari PDAM Kabupaten Lamongan. Air dipompa menggunakan pompa air listrik lalu dialirkan dan ditampung di tong air untuk digunakan dalam proses produksi seperti pencucian ikan. Yang ketiga ada akses jalan. Jalan menuju tempat usaha berupa jalan beraspal dengan kondisi yang bagus. Terakhir, untuk kebutuhan komunikasi maupun pemasaran, manajer menggunakan handphone yang dikhususkan hanya untuk kebutuhan usaha, jadi tidak campur dengan penggunaan pribadi. Selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi Otak-Otak Bandeng oleh UMKM Otak-Otak Bandeng Bu Reza Lamongan. Terdapat beberapa proses produksi yang dilakukan dalam pembuatan Otak-Otak Bandeng. Proses yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Pembuatan Otak-Otak Bandeng terdiri dari dua bahan baku, yaitu ikan bandeng segar dan rempah-rempah sebagai bumbu otak-otak. Ikan bandeng dibeli langsung oleh karyawan usaha di Pasar Ikan Lamongan. Dalam sehari, usaha membutuhkan 8 kg ikan bandeng yang berisi kurang lebih 24 ekor bandeng.
Sedangkan rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu otak-otak bandeng diantar langsung oleh supplier ke tempat usaha. Rempah-rempah tersebut yaitu bawang putih, bawang merah, cabai besar, cabai kecil, daun jeruk, dan telur. Rempah-rempah lain sebagai penunjang bumbu utama biasanya dibeli saat belanja di pasar ikan seperti kemiri, ketumbar, jinten, gula, garam, terasi, penyedap rasa, kelapa parut, dan daun pisang. Proses yang kedua yaitu penyucian ikan bandeng. Penyucian ikan bandeng dilakukan dengan membersihkan sisik ikan menggunakan pisau. Setelah kulit ikan bersih dari sisik, perut ikan dibelah untuk diambil organ dalam yang tidak digunakan untuk pembuatan otak-otak bandeng. Selanjutnya, ikan bandeng dicuci dengan air bersih dan digosok menggunakan tangan baik bagian luar maupun dalam perut ikan hingga tidak ada darah atau kotoran yang menempel. Proses yang ketiga yaitu pemisahan daging dan duri ikan bandeng. Cara awal yang dapat dilakukan yaitu membelah perut ikan bandeng tanpa merusak kepala dan kulit ikan. Ikan bandeng yang sudah terbuka lalu diambil tulang dan duri yang menempel pada ikan bandeng. Setelah duri terambil, perlahan daging ikan dipisahkan dengan kulitnya menggunakan bantuan pisau, tetapi tidak sampai merobek kulit. Cara tersebut dilakukan sampai kulit ikan benar-benar bersih dari daging maupun duri ikan. Proses ini membutuhkan keahlian khusus di mana kulit ikan bandeng harus seperti bentuk awal yang masih menyatu dengan kepala ikan bandeng, karena akan digunakan kembali pada saat pembentukan otak-otak bandeng. Apabila kulit ikan bandeng robek atau rusak, maka tidak dapat digunakan untuk membentuk otak-otak bandeng. Hasil akhir proses ini dapat dibedakan jadi daging, duri, dan kulit ikan. Proses yang keempat yaitu penghalusan daging ikan bandeng. Daging ikan bandeng yang telah dipisahkan dari duri dan kulitnya akan dihaluskan menggunakan alat penghalus daging. Alat tersebut harus disalurkan dengan aliran listrik agar alat dapat dioperasikan. Setelah alat siap digunakan, perlahan daging dimasukkan ke dalam alat tersebut. Daging didorong menggunakan bantuan alat pendorong daging, di mana secara otomatis daging yang keluar dari alat tersebut sudah halus. Loyang diletakkan di bawah alat penghalus daging untuk menampung daging yang sudah halus. Proses kelima yaitu pembuatan bumbu otak-otak bandeng. Di samping membeli ikan bandeng dan rempah-rempah, karyawan juga menggilingkan bumbu dan kelapa di pasar ikan Lamongan. Rempah-rempah sudah disiapkan dan direbus terlebih dahulu di rumah sebelum digilingkan. Rempah-rempah yang digunakan yaitu bawang putih, bawang merah, cabai besar, cabai kecil, daun jeruk, kemiri, ketumbar, dan jinten. Sesampainya di rumah, di samping proses pencucian ikan bandeng hingga penghalusan daging ikan, karyawan lain memeras kelapa parut untuk diambil santannya saja. Bumbu yang sudah digilingkan langsung disangrai bersama air santan dan ditambahkan garam, gula, penyedap rasa, dan terasi. Bumbu tersebut diaduk terus menggunakan sodet kayu dengan api sedang hingga bumbu mengental dan tidak lengket pada wajan. Proses yang keenam yaitu pencampuran daging ikan bandeng dengan bumbu. Adonan otak-otak bandeng terdiri dari daging ikan bandeng yang sudah dihaluskan, telur, dan bumbu yang sudah disangrai. Pastikan adonan otak-otak bandeng tersebut dicampur hingga merata agar otak-otak bandeng terasa nikmat. Apabila dalam proses pencampuran daging dengan bumbu ditemukan sisa-sisa duri, maka duri tersebut langsung dibuang. Proses yang ketujuh yaitu pemasukan adonan otak-otak ke kulit ikan bandeng. Cara pertama yang dilakukan yaitu mengambil satu kepala bandeng bersama kulitnya, lalu adonan otak-otak dimasukkan ke dalam kulit menggunakan spatula plastik. Adonan otak-otak ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan digital hingga beratnya 500 gram. Tujuan penimbangan adonan otak-otak bandeng adalah agar semua produk otak-otak beratnya sama. Setelah ditimbang, adonan otak-otak tersebut dimasukkan ke kulit ikan bandeng dan dirapikan agar menyerupai bentuk asli ikan bandeng. Otak-otak bandeng diukur dengan panjang 30 cm menggunakan penggaris agar panjangnya sama. Otak-otak bandeng setengah jadi tersebut lalu dibungkus menggunakan daun pisang untuk proses pengukusan. Proses ke-8 yaitu pengukusan otak-otak bandeng. Otak-otak bandeng dikukus menggunakan panci kukusan yang terdiri dari 3 tumpuk lapisan, sehingga dapat mengukus banyak otak-otak bandeng sekaligus. Otak-otak bandeng dikukus di atas api sedang. Waktu yang dibutuhkan untuk mengukus otak-otak bandeng adalah 1 jam. Pengukusan dilakukan agar otak-otak bandeng matang dalamnya dan tidak lembek. Proses ke-9 yaitu pengovenan otak-otak bandeng. Otak-otak bandeng yang siap dijual ke konsumen terdapat 2 bentuk, yaitu otak-otak bandeng hangat dan beku. Jika konsumen menginginkan otak-otak bandeng dalam bentuk hangat dan siap dimakan, maka otak-otak bandeng dioven terlebih dahulu. Otak-otak bandeng diletakkan di atas loyang aluminium dan diolesi margarin menggunakan kuas makanan agar semakin gurih. Setelah itu, otak-otak bandeng dimasukkan ke dalam oven. Pengovenan dilakukan selama 1 jam dengan menggunakan api sedang. Jika konsumen ingin membeli dalam bentuk otak-otak beku, maka setelah dikukus langsung dimasukkan ke dalam freezer box. Otak-otak bandeng dalam kondisi beku dapat bertahan selama 1 bulan selama penyimpanan di freezer, sedangkan pada suhu normal otak-otak bandeng dapat bertahan selama 3 hari saja. Proses yang terakhir yaitu pengemasan produk. Otak-otak bandeng dikemas menggunakan kardus custom atau box packaging yang berlabelkan nama usaha. Setelah itu, konsumen dapat memilih box dikemas menggunakan paper bag atau kresek. Paper bag tersebut terdapat 2 ukuran, yaitu paper bag kecil seharga 5.000 yang muat untuk 1 box otak-otak bandeng dan paper bag besar seharga 6.000 yang muat untuk 3 box otak-otak bandeng. Adanya paper bag menjadikan kemasan box otak-otak bandeng semakin elegan dan sangat cocok dijadikan oleh-oleh. Jika konsumen tidak tertarik menggunakan paper bag, maka dapat menggunakan kresek custom tanpa dipungut biaya tambahan. Sekian proses produksi pembuatan otak-otak bandeng oleh UMKM Otak-otak Bandeng Bu Reza Lamongan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.
Yang ketiga, ada aspek kelembagaan. UMKM Otak-Otak Bandung Bureza Lamongan bukan anak cabang perusahaan dan tidak dinaungi oleh lembaga manapun karena merupakan murni usaha pribadi. Keterkaitan usaha Otak-Otak Bandung dengan lembaga lain hanya sebatas kerjasama dan persatuan komunitas. Kedepannya diharapkan UMKM dapat menjadi suatu utilisasi dalam model agribisnis, mulai dari saprodi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Utilisasi tersebut seperti rantai di mana masing-masing pihak saling membutuhkan satu sama lain. Kerjasama yang dijalin oleh usaha juga tidak hanya sekedar kerjasama insidental, tapi menjadi kerjasama sustainable. Yang keempat, terdapat aspek hukum. Dilihat dari aspek hukum, UMKM Otak-Otak Bandung Bureza Lamongan sudah memiliki beberapa surat penting dalam pendirian usahanya. Surat-surat tersebut meliputi surat izin usaha mikro dan kecil, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, sertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, dan saat ini sedang mengurus merek dagang. Yang kelima, terdapat aspek pemasaran. Aspek pemasaran yang dianalisis meliputi bauran pemasaran, strategi pemasaran, dan saluran pemasaran. Dalam bauran pemasaran, produk utama yang dijual di UMKM Otak-Otak Bandung Bureza yaitu otak-otak bandeng. Produk lain yang dijual yaitu oseng tuna asap otaji, kerupuk ikan, sambal olahan seafood, petis udang, dan lain-lain, di mana produk tersebut adalah titipan dari masyarakat yang memiliki usaha. Otak-otak bandeng dengan berat bersih 500 gram dijual seharga Rp45.000, sedangkan produk lain titipan masyarakat dijual mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp35.000. UMKM Otak-Otak Bandung Bureza memiliki toko yang terletak di Jalan Lamongrejo, Gang Buntu nomor 6, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lokasi UMKM sangat strategis berada di pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan dan dapat diakses melalui Google Maps. Promosi yang dilakukan oleh UMKM Otak-Otak Bandung Bureza Lamongan yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Saat awal menjalankan usaha, pemilik usaha menawarkan otak-otak bandeng hanya melalui mulut ke mulut. Setelah itu, promosi dilakukan melalui media cetak berupa brosur dan kartu nama yang dibagikan di acara Minggu Ceria setiap hari Minggu di alun-alun Lamongan. UMKM juga pernah menyewa jasa promosi produk kepada Faizal Alfa, yaitu seorang praktisi dan trainer internet marketing. Seiring perkembangan zaman, promosi yang dilakukan semakin luas dan kompleks, yaitu melalui berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Selain itu, UMKM Otak-Otak Bandung Bureza Lamongan juga pernah masuk stasiun TV, yaitu Trans 7 dalam acara Dulu Sekarang pada tahun 2017. Ini dia nih, otak-otak bandeng yang siap untuk dikemas. Otak-otak bandeng khas Lamongan ini bisa dijumpai di Jalan Lamongrejo, Kota Lamongan. Harga jualnya pun nggak terlalu mahal, hanya Rp42.500 per ekor. Nah, kayak gini nih bentuknya. Ini bisa dimakan langsung nih, Mas ya? Orang-orang sih ada yang digoreng dulu, dikasih telur baru digoreng, atau dimakan langsung kayak gini. Saya mau coba dimakan langsung. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan pada UMKM Otak-Otak Bandung Bureza Lamongan yaitu segmentasi. Otak-otak bandeng merupakan produk makanan yang memiliki segmentasi sangat luas, di mana produk ini dapat dibeli dan dikonsumsi oleh semua kalangan umur, baik anak-anak hingga orang tua. Target penjualan otak-otak bandeng dapat dilihat dari permintaan pasar dan volume penjualan. Otak-otak bandeng banyak dibeli oleh masyarakat yang sudah dewasa, sudah bekerja, dan sudah berkeluarga. Posisi produk di benak konsumen yaitu otak-otak bandeng dengan kualitas tinggi. Isi otak-otak yang penuh daging tanpa ada campuran kelapa dibuat dengan bumbu rempah-rempah yang sangat terasa, menjadikan produk UMKM banyak digemari masyarakat. Perbedaan produk UMKM Otak-Otak Bandung Bureza Lamongan dengan otak-otak bandeng lainnya yaitu harga jual otak-otak bandeng yang lebih mahal dibandingkan dengan otak-otak lainnya karena menggunakan bahan terbaik dan tidak menggunakan campuran kelapa, sehingga rasa otak-otak lebih nikmat. Selain itu, semua bentuk kemasan otak-otak bandeng sudah dicetak label usaha seperti box packaging, paper bag, maupun kresek, di mana hal tersebut kebanyakan masih belum dilakukan di tempat usaha lain. Terdapat dua saluran pemasaran pada UMKM Otak-Otak Bandung Bureza. Saluran pertama yaitu dari produsen langsung ke konsumen tanpa melalui perantara. Biasanya konsumen datang sendiri ke toko untuk membeli produk otak-otak bandeng. Saluran yang kedua yaitu dari produsen ke lembaga pemberi jasa lalu ke konsumen. Lembaga pemberi jasa biasanya berbentuk delivery order. Yang keenam yaitu aspek finansial. Modal yang digunakan UMKM Otak-Otak Bandung Bureza Lamongan adalah modal sendiri yaitu sebesar Rp102.150.000. Untuk proses produksi UMKM Otak-Otak Bandeng mengeluarkan biaya tetap sebesar 66 juta sekian dan biaya variabel sebesar 98 juta sekian, sehingga biaya total produksi yang dikeluarkan dalam satu tahun sebesar 164.993.247. UMKM dapat menjual 6.240 produk dengan harga satu otak-otak bandeng yaitu Rp45.000, sehingga total penerimaan yang didapatkan sebesar Rp280.800.000 per tahun. Nilai RC ratio diperoleh sebesar 1,7. Hal ini menunjukkan bahwa usaha otak-otak bandeng menguntungkan karena nilai RC ratio lebih besar dari 1. Keuntungan yang didapatkan oleh UMKM dalam satu tahun sebelum dikenakan zakat yaitu sebesar 115.806 sekian. Zakat dikeluarkan sebesar 2,5% yaitu 2.895.000 sekian, sehingga keuntungan setelah zakat dalam setahun yaitu sebesar 112.911.000 sekian.
Nilai BEP unit yang diperoleh pada usaha otak-otak Bandeng yaitu sebesar 2.266 pieces, sedangkan nilai BEP sales yang diperoleh yaitu sebesar 101.978.000 sekian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila UMKM otak-otak Bandeng Bureza Lamongan memproduksi sebanyak 2.266 pieces dan memperoleh penerimaan sebesar 101.978.000 sekian, maka usaha otak-otak Bandeng tidak untung dan tidak rugi. Hasil perhitungan rentabilitas didapatkan nilai sebesar 111%. Hal ini berarti bahwa pada usaha otak-otak Bandeng mempunyai kemampuan untuk menghasilkan laba dengan modal yang tersedia yaitu sebesar 111%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha layak dijalankan karena nilai rentabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata suku pinjaman di bank sebesar 12% per tahun. Yang ketujuh yaitu aspek lingkungan. Dalam proses produksi, limbah yang dihasilkan oleh UMKM otak-otak Bandeng Bureza Lamongan berupa limbah cair dan limbah padat. Limbah cair berasal dari proses penyucian ikan bandeng yang dialirkan langsung ke selokan, sedangkan limbah padat dihasilkan dari sisi ikan dan duri ikan bandeng yang dibuang langsung ke tempat sampah. Sejauh ini masih belum ada instalasi penanganan air limbah atau IPAL khusus untuk mengolah limbah produksi, tetapi pengolahan limbah produksi dapat dikatakan sudah baik karena tidak mengganggu keadaan lingkungan tempat usaha. Selanjutnya ada aspek sosial ekonomi. Adanya UMKM otak-otak Bandeng Bureza Lamongan membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Selain itu, karyawan juga rutin menggunakan jasa tenaga kerja sekitar tempat usaha yaitu becak sebagai alat transportasi untuk antar jemput dari rumah ke pasar dan sebaliknya. UMKM juga menerima produk olahan perikanan lain yang dimiliki oleh masyarakat untuk dijual di toko UMKM tersebut. Dengan sistem pemilik usaha lain memberikan harga lebih rendah dan UMKM mengambil sedikit laba, sehingga harga yang dijual ke konsumen adalah harga normal. Sebagai keuntungan yang didapatkan dari penjualan otak-otak Bandeng akan dikeluarkan sebagai bentuk zakat yang biasanya diberikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan berupa pembagian makanan gratis dan pemberian sumbangan ke panti asuhan. Yang terakhir yaitu faktor pendukung dan penghambat usaha. Faktor pendukung terdiri dari usaha yang sudah berdiri lama yaitu 2-3 tahun, lokasi usaha yang strategis di pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan, terdapat toko sebagai sarana penjualan produk sehingga mudah untuk ditemukan masyarakat, media promosi yang sangat luas terutama media online sehingga usaha mudah dikenali masyarakat. Pemilik dan manajer memiliki kemampuan dalam branding sehingga produk yang dijual lebih menarik. Produk otak-otak Bandeng dapat bertahan cukup lama yaitu 1 bulan jika dimasukkan freezer box. Usaha ini memiliki banyak relasi terlihat dari kerjasama yang dilakukan oleh dinas terkait dan banyak komunitas yang diikuti usaha. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari usaha memerlukan modal yang besar untuk menambah sarana produksi, kurangnya jaringan pemasaran ke luar kota, kondisi dapur yang perlu direnovasi, dan tempat usaha yang belum memiliki IPAL. Solusi yang dapat diberikan yaitu meningkatkan penjualan otak-otak Bandeng dan bermitra dengan penyedia modal, menambah relasi dan menjalin kerjasama dari berbagai pihak di luar kota, penyelenggaraan renovasi dapur tempat usaha, dan pembuatan instalasi penanganan air limbah, agar limbah hasil produksi dapat ditangani sebijak mungkin. Dari hasil praktik kerja magang dapat disimpulkan bahwa otak-otak Bandeng Bureza berdiri pada tahun 1997 oleh Ibu Ijriati. Demi menambah penghasilan, pemilik usaha yang berprofesi sebagai penjual kue membuka usaha otak-otak Bandeng. Masyarakat merespon baik sehingga usaha terus berkembang hingga sekarang. Untuk aspek manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang sudah dilakukan dengan baik dan jelas dalam seluruh kegiatan usaha. Aspek teknis terdiri dari sarana, prasarana yang dalam keadaan baik, dan proses produksi yang terdiri dari persiapan bahan baku hingga pengemasan produk. Pada aspek kelembagaan, diharapkan usaha dapat menjadi suatu utilisasi dalam model agribisnis mulai dari saprodi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Usaha menjalin kerjasama dengan dinas terkait dan tergabung dalam komunitas bisnis. Untuk aspek hukum, sudah memiliki surat izin usaha mikro dan kecil, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, sertifikat halal, dan sedang mengurus merek dagang. Aspek pemasaran terdiri dari bauran, strategi, dan saluran pemasaran yang sudah dilakukan dengan baik terlihat dari informasi produk yang sudah tersebar luas di berbagai media dan permintaan produk yang semakin meningkat. Untuk aspek finansial, dibutuhkan modal sebesar 102 juta sekian, dengan total biaya sebesar 164 juta sekian, penerimaan sebesar 280 juta sekian, nilai RC ratio yaitu 1,7, di mana nilai tersebut lebih dari 1 sehingga usaha menguntungkan, keuntungan sebelum zakat sebesar 115 juta sekian, dengan zakat 2 juta sekian, sehingga nilai keuntungan setelah zakat yaitu 112 juta sekian, dengan nilai BEP unit sebesar 2.266 pieces dan BEP sales 101 juta sekian, dan nilai rentabilitas 111% sehingga usaha layak dijalankan. Untuk aspek lingkungan, pada UMKM menghasilkan limbah padat dan cair, serta usaha belum memiliki IPAL. Sedangkan untuk aspek sosial ekonomi meliputi pembagian zakat dan penyerapan tenaga kerja yang sudah terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat terhadap lingkungan sekitar.
Untuk faktor pendukung UMKM dapat dikatakan baik dan dapat mendukung usaha, sedangkan faktor menghambat meliputi modal, relasi, dan kondisi dapur. Solusinya dengan menambah penjualan produk, menambah relasi, dan menyegerakan pembangunan dapur. Saran yang dapat saya berikan kepada pemerintah yaitu pemerintah dapat mengayomi kebutuhan UMKM seperti pemodalan, penyuluhan, pemasaran yang baik, dan lain-lain, dan memberikan arahan UMKM agar lebih mandiri dan maju ke depannya. Sedangkan untuk lembaga akademis perlu dilakukan penelitian untuk melihat risiko yang akan terjadi sehingga dapat membuat strategi baru. Serta untuk pemilik usaha perlu adanya pengolahan limbah produksi, renovasi dapur, menambah relasi, dan membuat IPAL. Demikian hasil praktik kerja magang saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.